pemerintah tengah mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. Salah satunya datang dari Cina. Meski tujuan investasi adalah demi meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, namun jangan sampai itu membuat Indonesia dependen dan bergantung pada pihak asing. Sebab jika negeri ini mulai dependen, maka siap-siap saja ditekan. Seperti datangnya ratusan TKA Cina, pembelian vaksin Sinovac, hingga pelanggaran kedaulatan RI di Laut Natuna Utara. Di tengah maraknya PHK karena pandemi, pemerintah justru mendatangkan TKA Cina. Contohnya, masuknya 49 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara Maret 2020. Berlanjut dengan 325 TKA Cina di Kepulauan Riau. Kemudian, pada 3 September 2020 lalu, 37 TKA Cina masuk ke Aceh tanpa dokumen legal untuk bekerja. Tapi uniknya, Kemenaker tiba-tiba menerbitkan dokumen izin TKA Cina bekerja di Indonesia lewat tengah malam tertanggal 4 September 2020. Terlihat masuknya TKA Cina ke Indonesia dilakukan secara semena-mena. Namun, pemerintah RI seolah tak berdaya. Selain itu, ketergantungan RI pada Cina juga terlihat pada penyediaan vaksin corona. Pemerintah RI tengah menggembar-gemborkan vaksin Sinovac dari Cina yang akan disuntikkan massal pada Januari 2021. Namun ternyata, vaksin Sinovac masih dalam tahapan eksperimen dan belum lolos uji klinis fase 3. Selain polemik TKA Cina dan vaksin Sinovac, Cina juga melanggar kedaulatan RI di perairan Natuna. 12 September 2020, kapal Coast Guard Cina terdeteksi di ZEEI Laut Natuna Utara. Bakamla RI langsung mengusir kapal Cina tersebut karena melanggar wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun, kapal Cina bersikeras sedang berada di area 9 Dash Line yang mereka akui sebagai wilayah teritorialnya. Padahal, Dubes Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, pernah menegaskan bahwa perairan Natuna sepenuhnya milik Indonesia. Lalu mengapa apapun yang dilakukan pemerintah Cina terhadap Indonesia membuat pemerintah RI tak dapat berbuat apa-apa? Jika terus begini, pada akhirnya rakyat dipaksa untuk tunduk pada tuan asing, atau dalam kasus Cina, aseng.